Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Firman Tuhan pagi hari. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mohon biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu akan membawa kami semakin melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal Soleman pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada 1001 rencana dalam pikiran atau benak kita. Langkah demi langkah kita atur begitu rupa agar hasil yang kita capai bisa maksimal dan tentunya tidak akan mengecewakan. Untuk itulah setiap orang pasti membuat suatu rancangan terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan. Karena keputusan yang benar akan menentukan berhasil atau tidaknya mencapai target yang diharapkan. Perlu kita ketahui, seperti dikatakan dalam ayat nas kita di atas, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita ambil. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Sebab firman-Nya berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, serta menyelaraskan rancangan kita dengan kehendak Tuhan? Di dalam segala sesuatu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Namun tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita sendiri daripada kita menuruti kehendak Tuhan. Kita merasa diri mampu, namun jika pada akhirnya kita mengalami kegagalan, kita komplain kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana adalah awal kejatuhan seseorang, karena hal itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara bisa baca di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-8. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak Tuhan, karena rancangannya selalu yang terbaik.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas lebih jauh, hamba berdoa menyerahkan seluruh aktivitas para pendengar. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka dalam usaha yang mereka lakukan. Berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada renungan berikutnya. Haleluya. Amin.